Salam bahagia, salam guru penggerak. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batang, nama Prawito, sebagai fasilitator Bapak Hendra Apriyadi, dan sebagai pengajar praktik yaitu Ibu Purniati SPD. Pertanyaannya pada materi kali ini adalah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang ketiga, menganalisis persiapan strategi diferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Kemudian yang kedua, yaitu aspek minat belajar murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajar pada murid. Yang ketiga, aspek profil belajar murid, yaitu guru memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut, yaitu guru menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan minat dan profil belajar murid. Kemudian, yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu melakukan variasi dalam proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Guru perlu membuat ragam produk yang dihasilkan murid dari hasil belajar sesuai dengan konten atau materi dan proses yang sudah dijalankan. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain yang sudah dipelajari? Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, juga menuju pada pendidikan berpihak pada murid. Kemudian pada modul 1.3, visi guru penggerak bertujuan pada pendidikan yang berpihak pada murid, dan modul 1.4 tentang budaya positif pun menuju pada pendidikan yang berpihak pada murid.
Dan pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi pun itu menuju pada pendidikan yang berpihak pada murid, dan semuanya itu untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid kita di kelas adalah pribadi-pribadi yang unik, yang menjadi dasar guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan memahami bahwa setiap murid adalah pribadi yang unik, dengan berbagai keragaman, maka sebagai pendidik seharusnya lah dapat memberikan pelayanan yang beragam pula, yaitu dengan menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi agar murid-murid mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai bagi mereka. Selanjutnya, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, yaitu bahwa seorang guru penggerak yang memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Pasti mampu untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menjawab kebutuhan belajar murid-muridnya. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak pada modul 1.3. Dalam menyusun visi guru penggerak, guru tentunya menggunakan tahapan, yaitu bagja, untuk mewujudkan visi pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran akan dapat dirasakan oleh murid dengan berbagai kondisi yang berbeda, baik dari kesiapan belajar, minat belajar maupun profil belajar. Pembelajaran tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif pada modul 1.4. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, sehingga tercipta suasana kondusif dan nyaman, di mana murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan dengan gurunya dan juga teman-temannya. Juga murid merasa menjadi bagian dari kelasnya maupun sekolah. Demikianlah koneksi antara materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya.